Integrasi layanan primer merupakan salah satu upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, baik bagi perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Andriana Ayudati selaku Kepala UPTD Puskesmas Wonosari. Saat ini UPTD Puskesmas Wonosari telah menerapkan integrasi layanan primer, di mana tujuan utama penerapan ILP di UPTD Puskesmas Wonosari ini adalah untuk menata ulang pelayanan kesehatan agar dapat menyediakan pelayanan yang lengkap dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Perubahan mendasar dalam integrasi layanan primer yang telah kami lakukan antara lain yang pertama, yaitu layanan kesehatan berbasis siklus hidup serta penguatan promosi dan pencegahan. Yang kedua, mendekatkan akses layanan kesehatan hingga ke tingkat desa dan dusun melalui Pustu dan Posyandu. Kemudian yang ketiga adalah penguatan pemantauan wilayah setempat atau PWS. Implementasi ILP di UPTD Puskesmas Wonosari dituangkan dalam bentuk dan penetapan struktur organisasi berdasarkan pembagian klaster. Hal ini sudah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan primer di Indonesia. Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Wonosari terbagi menjadi 5 klaster. Klaster 1, manajemen, yang di dalamnya meliputi manajemen inti, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring dan jaringan, manajemen pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan di klaster 1 yaitu koordinasi dan pertemuan manajemen. Alur pelayanan di UPTD Puskesmas Wonosari dimulai dari pendaftaran. Petugas akan mengarahkan pasien sesuai dengan kondisi dan usia. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien akan diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Paket layanan yang diberikan di masing-masing klaster yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan, dan konseling. Klaster 2 memiliki sasaran intervensi yang terdiri dari 3 kelompok pelayanan, yaitu ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, dan remaja. Sedangkan pelayanan imunisasi dilakukan setiap hari Rabu. Klaster 3 memiliki sasaran intervensi yang terdiri dari usia dewasa dan lansia. Pelayanan lanjut usia diberikan pada seluruh pasien yang berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan pelayanan usia produktif akan diberikan pada seluruh pasien yang berusia mulai dari 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Klaster 4, pelayanan penanggulangan penyakit menular. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab melakukan deteksi dini, penemuan kasus kontak, penyelidikan epidemiologi, dan pengendalian faktor dan lingkungan. Klaster ini terdiri dari beberapa pelayanan, yaitu pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC, pelayanan surveillance, dan pelayanan kesehatan lingkungan. Untuk mendukung pelayanan kesehatan di klaster 2, 3, dan 4, terdapat pelayanan lintas klaster yang meliputi pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, rawat inap, laboratorium, farmasi, dan gizi.
Pelaksanaan integrasi layanan kesehatan primer juga dilakukan di Puskesmas Pembantu yang merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa. Pustu Lombok Kulon memberikan pelayanan kesehatan di seluruh siklus hidup meliputi screening dan edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan POCT, perencanaan desa dan pendampingan posyandu, kunjungan rumah, pemantauan wilayah setempat atau PWS. Selain memberikan pelayanan kesehatan, Pustu juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menunjang hal tersebut, Pustu didukung dengan tenaga 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat dusun dilakukan di posyandu dengan hari buka layanan minimal 1 kali dalam 1 bulan, dilaksanakan oleh minimal 5 kader, dan didampingi oleh tenaga kesehatan. Pelayanan posyandu ILP dilakukan dengan 5 langkah. Pertama, pendaftaran. Kedua, penimbangan dan pengukuran. Ketiga, pencatatan. Keempat, pelayanan kesehatan dan rujukan. Kelima, penyuluhan. Di luar hari buka posyandu, kader melakukan kunjungan rumah atau keluarga di wilayah setempat. Kunjungan rumah dilakukan untuk mengidentifikasi keluarga yang tidak mengakses layanan kesehatan dan ketidakpatuhan dalam pengobatan, serta memberikan edukasi. Hasil kunjungan rumah akan dievaluasi bersama tenaga kesehatan di Pustu 1 minggu sekali. Jika ditemukan masalah kesehatan di tingkat keluarga, maka akan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan dan dilaporkan ke puskesmas. Dengan mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan, ILP dapat memberikan perawatan yang lebih baik, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik antara di tingkat puskesmas, Pustu, dan posyandu, ILP berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita dukung transformasi layanan kesehatan primer untuk menuju Indonesia sehat, khususnya Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.